Di saat yang sama, Guru Janaka mendekat ke arah tetua yang memanggilnya. Ia Tetua Gayatri. Ucap Janaka pada tetua sekte bernama Gayatri. Seorang wanita parubaya namun masih terlihat cantik dan seksi. Kamu punya murid yang berbakat Guru Janaka. Aku akan merekrutnya dan kujadikan murid di bawah bimbinganku sendiri saat pertarungan ini selesai. Pinta Gayatri tanpa basa-basi. Apakah padepokanmu sudah begitu dingin di musim ini, hingga kau sangat bernafsu merekrut dia sekarang juga tanpa bertanya pada kami? Seloroh tetua Lening yang juga mengawasi jalannya ujian kenaikan. Jaga mulutmu Lening, atau aku akan menghajarmu. Bentak Gayatri. Lening hanya terkekeh dan tak membalas lagi. Bagaimana Janaka? Tanya Gayatri. Tentu saja saya setuju tetua. Saya yakin di bawah bimbingan tetua Gayatri, Wirya akan bertambah kuat dan hebat. Jawab Janaka. Bukan si Wirya yang aku maksud, tapi Dhamar. Aku ingin Dhamar menjadi murid di bawah bimbinganku langsung. Karena aku melihat dia tidak sesederhana yang terlihat saat ini. Jelas Ratri dengan tegas. Ish, kamu ini meski sudah setua ini, masih saja matamu setajam melang kalau melihat yang tampan. Goda tetua Lening. Sekali lagi kamu bicara akan kurobek mulutmu. Ucap Ratri dingin dan pandangan matanya sama sekali tak beralih dari pertarungan di atas Rina. Tetua Lening hanya terbahak-bahak. Hei, itu semakin menarik saja. Seru Gayatri dengan pandangan ke arah Rina. Semua menoleh kembali ke arena. Wirya dengan wajah merah padam, mengeluarkan pedang kehitaman. Sebuah pedang kelas bumi tingkat tinggi. Dia mengeluarkan senjata hadiah dari orang tuanya. Karena sudah beberapa kali terhantam dan dia bahkan tak mampu menyarangkan satu pukulan pun pada lawannya. Hahaha, bukan hanya kamu yang punya pedang Wirya. Teriak Dhamar sambil mengeluarkan pedang besar dari cincin kosmiknya. Pedang besar ini berbentuk kotak persegi yang tebal dan lancip di ujungnya. Tak ada sedikit pun ketajaman di sana. Karena itu, pedang ini juga mendapat julukan pedang penghancur. Apa? Bukankah Dhamar masih di level bumi tingkat 3? Bagaimana bisa dia mengeluarkan item barang dari dalam cincin kosmik? Teriak seorang penonton yang menyadari keanehan di arena. Apa yang sudah terjadi padamu, Dham? Tanya Ratri. Meski Dhamar tak mendengarnya. Hanya Wahita kakaknya yang mendengar itu. Namun tak meresponnya dengan jawaban. Wahita hanya memutar matanya malas. Tapi benar juga apa yang dikatakan orang tadi. Menurut pengamatanku Dhamar hanya di level bumi tingkat 3. Seharusnya dia tak bisa mengeluarkan barang dari cincin kosmik. Ternyata adikku bisa memahami apa yang tak terlihat dalam diri Dhamar, kata batin Wahita. Dan benar sekali, Dhamar itu sangat tampan. Semua perempuan pasti akan mengatakan hal yang sama. Kakakmu, teriak Wirya keheranan seperti semua penonton yang melihat aksi Dhamar. Hehehe, apakah kamu sedang ketakutan sekarang? Ejek Dhamar. Cih. Tak ada kata takut dalam kamus kehidupanku. Apalagi menghadapi sampah tak berguna seperti dirimu. Deci Wirya terpancing emosinya. Itu kan pedang penghancur level langit. Minimal pengguna pedang kelas langit tingkat rendah seperti pedang penghancur harusnya berada di level bumi tingkat 7. Kata Gayatri keheranan. Anak ini sungguh tak terduga. Bukan hanya Gayatri yang kagum pada Dhamar. Janaka dan tetua lainnya juga kagum. Wirya langsung menerjang dan menebaskan pedang hitamnya. Tapi pedang kecil itu seolah menabrak batang besi tebal yang sangat keras. Ketika Dhamar menangkis dengan pedang besar. Dhamar sekarang orang yang sangat kuat ya. Pedang besar itu pasti bobotnya 100 kg lebih dan Dhamar bisa menggerakkannya dengan mudah seperti segenggam kapas saja. Teriak penonton terkagum-kagum. Lihat. Tangan Wirya gemetar hebat saat pedangnya beradu dengan pedang besar. Seru yang lainnya. Sialan. Lihat si Dhamar. Dia bahkan bisa tersenyum lebar menangkis serangan-serangan Wirya. Seolah tidak merasa lelah mengayunkan pedang besar itu. Sahut yang lainnya semakin kagum pada aksi yang dilakukan Dhamar. Benar juga. Napas Wirya mulai terengah-engah. Tapi napas Dhamar masih stabil. Sambung penonton lainnya. Wirya melompat mundur 5 langkah dari posisi Dhamar. Sial. Bagaimana bisa level bumi tingkat 3 bisa begitu mudah menangkis semua seranganku? Tanganku serasa kesemutan setiap kali ditangkis olehnya, maki Wirya dalam hatinya.
Aku harus bisa mengalahkannya. Akan aku hajar dia karena telah berani membuatku babak belur seperti ini. Hehehe, sudah puas menyerang? Tanya Damar mengejek. Baiklah, sekarang saatnya aku yang menyerang balik. Teriak Damar langsung menerjang dengan pedang besarnya. Wow, cepat sekali si Damar itu. Meski harus membawa pedang besar yang berat dan juga mengayunkannya, tapi pergerakannya tetap cepat dan stabil. Teriak penonton dengan kagumnya. Damar mengayunkan pedangnya dari atas ke bawah mengincar puncak kepala lawan. Melihat itu, Wirya langsung melompat menghindari serangan Damar. BLMHM. Wow, lantai Rina sampai berlubang besar terkena pedang besar Damar. Peki kagum bercampur ngeri terdengar dari arah penonton dan diamini oleh penonton lainnya. Cilah, untung aku masih bisa menghindari serangan sampah ini. Kalau saja tadi itu mengenai tubuhku, bisa jadi remuk tulang belulangku. Ucap batin Wirya merasakan ngeri dan getar. Hehehe, bagaimana masih mau dilanjutkan atau menyerah dan mengatakan maaf senior? Ejek Damar sambil menyeringai. Aku tak akan menyerah sampah bodoh. Rasakan ini. Wirya langsung menyerang dengan kecepatan penuh. Sabetan-sabetan pedang hitam semakin deras namun lagi-lagi tak satu pun yang mengenai sasaran. Semuanya bisa dihindari dengan mudah oleh Damar. Dan ketika melihat ada kesempatan untuk meluncurkan serangan, Damar menggunakannya dengan tepat. Sebuah ayunan pedang dari kiri ke kanan tepat mengenai bahu Wirya. Sekali lagi Wirya menjerit kesakitan. Tubuhnya terpental 5 meter dan terjerembab di tepi arena. Wirya bermaksud bangkit, tapi bahu tangannya terasa remuk. Wirya sudah tak mampu berdiri. Dia hanya duduk dengan kedua kaki terlipat ke belakang. Damar maju dengan cepat dan lalu melompat tinggi mengayunkan pedang besarnya seperti orang yang memalu. Wirya sudah tak mampu lagi untuk menghindar dan hanya bisa melihat bayangan pedang besar itu meluncur deras ke wajahnya. Refleks dia mengangkat satu tangan untuk melindungi dan berteriak keras. Aku menyerah. Maafkan aku senior. Set. Pedang besar itu berhenti berayun tepat 1 senti dari tangan yang melindungi wajah Wirya. Seketika Wirya ambruk pingsan. Hawera. Sorak penonton bergema menyaksikan kehebatan Damar memenangkan pertarungan dan juga bagaimana pengendaliannya terhadap pedang besarnya. Janaka bergegas menuju tengah arena. Diangkatnya satu tangan Damar ke atas. Dan gemuruh tepuk tangan juga sorakan kemenangan membahana dari arah penonton. Pemenangnya adalah Damar. Dengan ini kamu diterima sebagai murid luar. Dan dengan ini pula aku beritahukan mulai hari ini, dan seterusnya kamu akan diajari secara langsung oleh tetua Gayatri. Apakah kamu bersedia Damar? Tanya Janaka. Saya bersedia guru. Bagus. Ini token sebagai tanda kamu adalah murid luar dan di bawah naungan tetua Gayatri di Padepokan Pelangi. Terima kasih guru. Damar menerimanya dengan senyum lebar di wajahnya. Lalu dia bangkit berdiri dan mengangkat tangannya mempamerkan token yang berhasil dia peroleh melalui pertarungannya dengan Wirya. Seluruh murid bawah kembali bersorak. Wajah mereka bersemangat ingin segera menjadi murid dalam yang berarti mereka akan bisa semakin cepat meningkatkan kemampuan mereka. Ikuti aku. Titah Gayatri pada Damar. Baik guru. Damar bergerak mengekori Gayatri meninggalkan arena menuju Bukit Pelangi. Meskipun Damar menggunakan teknik kaki anginnya dengan dilambari sebagian besar tenaga dalamnya yang tersisa, dia sangat jauh tertinggal dari Gayatri. Sebagai salah satu tetua sekte dengan level surga tingkat 5 yang merupakan orang terkuat kedua di sekte langit biru. Sial, perbedaan kekuatan level bumi dan surga memang besar. Aku yang sudah terengah-engah seperti ini masih belum bisa mendekati guru Gayatri, bahkan beliau semakin jauh dan jauh saja. Keluh Damar yang melihat Gayatri kini telah ratusan meter di depannya. Damar terus berusaha mengejar. Bukit Pelangi lumayan jauh jaraknya dari arena duel. Bahkan jika tak menggunakan teknik kaki angin mungkin Damar akan membutuhkan berjam-jam untuk mencapainya. Akhirnya setelah beberapa puluh menit. Hash, hash. Murid memberi salam pada guru Gayatri. Ucap Damar dari luar padepokan. Terlihat Gayatri sedang duduk dengan anggun meminum teh poci di dalam pendapa utama padepokan. Masuklah. Titah Gayatri tanpa meninggalkan tempat duduknya. Suaranya bergema karena dilambari dengan tenaga dalam. Damar terkagum-kagum dengan teknik kecil Gayatri itu.
Masih dengan nafas terengah-engah, Dhamar memasuki pendapat utama yang merupakan ruangan terbuka tanpa pintu, hanya beberapa pilar yang menyangga atap lancip yang menjulang tinggi. Duduklah. Aku ingin bertanya banyak hal padamu sebelum memberimu bimbingan. Titah Gayatri dingin. Dari mana kamu memperoleh pedang besar itu? Tanya Gayatri disertai tatapan mata yang tajam menghujam Dhamar yang baru saja mendudukan dirinya yang kelelahan. Dhamar gelagapan. Dia tak menyangka Gayatri akan menanyakan hal itu. Dan karena dia bermaksud merahasiakannya, dia jadi bingung harus menjawab apa yang bisa memuaskan gurunya yang baru itu. Lama Dhamar hanya menggerakkan tangan dan bergumam tak jelas di depan Gayatri. Tampaknya kamu tak ingin menceritakan itu pada gurumu ini. Baiklah, lupakan saja yang barusan. Kamu tak harus menjawabnya jika tak mau. Putus Gayatri. Tapi aku tak mau mendengar alasan apapun darimu dan jawab pertanyaanku. Dari mana kamu belajar teknik kabut jiwa? Karena itu adalah teknik yang sangat langka. Bahkan di perpustakaan sekte kitab teknik kabut jiwa tidak lengkap. Anu guru, itu saya pelajari di perpustakaan sekte. Jawab Dhamar gelagapan. Benarkah? Bahkan teknik kabut jiwaku saja tak sesempurna milikmu. Apakah kamu seorang jenius? 3.